Oke, next pertanyaan. Siapa yang hobinya ngedumel? Inilah. Kamu juga ngedumel. Kamu mandi dulu, mau tidur mandi lagi gitu. Tapi mau tidur nggak mandi lagi. Nah, teman-teman sekalian, senang banget nih ya malam-malam ini jam setengah 11 malam. Kita ngegangguin orang loh, Pipi jam 11 malam. Ada Kak Fenita sama Kak Ari di rumah saya dan di rumahnya Bang Rio, di rumah kita lah. Dan hari ini setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dan syuting buat vlognya Kak Ari dan Kak Fenita, sekarang giliran saya nih yang mau nanya-nanya sama Kita dites nih. Jadi ini jawab cepet aja. Kalau misalnya ngerasa diri sendiri begini, kalau ngerasa pasangan Oh gini ya. Oh, hampir mirip Oh. bisa mirip. aja. Oke. Tapi langsung dikasih tahu Nah. ininya alasannya ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang jago masak? Ya. Ya lebih masak dia. Tapi jago, Ya, nggak jago, jago Bang. juga nggak. Pesen food, nah itu baru jago pilih enak gitu. Kak Fenita biasanya masak apa? Apa aja sih yang requestnya anak-anak? Wah keren. Jadi kalau misalnya anak-anak, aku lagi pengen banget masak ini, ya udah aku mau cari di YouTube, Keren. Google menunya kayak apa, terus besok. Tapi ya gitu, kalau misalnya aku masak, semuanya harus makan. Iya. Tapi dia sukanya yang kekinian atau yang lagi tren gitu. Misalnya kayak pastry-pastry, kue-kue, Kayak Korean garlic bread gitu, apa, bikin. Keren. kopi dalgona lah, apa Iya. segala macam. Kalau lagi hit di Instagram baru dimasak. Mau dimasak nggak hit. Mau suaminya anaknya kepingin, tapi kalau lagi nggak hit nggak. Nggak, soalnya kalau misalnya kayak makan, kan Indonesia itu kan cita rasanya kaya banget kan. Jadi kalau misalnya apa pakai bumbu apa, aku udah nggak bisa, Ribet ya? udah nyerah. Oke. Jadi Kak Fenita yang lebih jago masak. Yang kedua, siapa yang paling pelor? Nempel langsung molor. Ini Nah, dia- asli asli. Apanya? Kamu jelasin. Kalau aku punya dalilnya. Oke, Ya. nah kalau ini, misalnya nyampe nih masuk mobil aja, beda mungkin ya satu, Oh. ini bentar lagi udah gini. Ya. Udah tidur. Nah kalau aku tipenya adalah, aku tuh tidurnya siang tuh nggak pernah tidur. Oh. Jadi oke. benar-benar tidur tuh malam. Nah malam pun Kamu siang tidur aku pecat. iya Tuhan. Jadi kalau malam tuh tidur aja udah jam 1-an. Jadi benar-benar Oh. waktunya udah habis di malam doang buat tidurnya. Di siang ya nggak bisa kalau tidur sampai, aku tuh paling telat paling panjang banget bangunnya tuh jam 9. Paling panjang banget. Kalau udah di atas jam 9 kepalanya juga pusing, nggak bisa 9 tidur. pagi ya? Jam 9 pagi. Nanti Habis subuh. Habis subuh ya, Habis saya subuh. udah sholat juga, terus tidur lagi, terus bangun jam 9. Nggak bisa tuh kalau kayak Mas Ari sampai jam 12, aku pasti berat kepalanya. Atau pelor aku dari mana? Enggak, kalau dibilang pelornya itu nempel molor di kendaraan, ya sih. Aku emang tipenya kalau di mobil tuh enak banget kayak dibaca gini gitu. Tapi kalau di rumah dia tidur duluan gitu. Ya, Kalau aku kamu tidur jam kalau aku di rumah ya, kalau aku di rumah dia pasti tidur duluan. Kalau aku nggak di rumah dia nggak tidur sebelum aku pulang. Dan dia tidur, kalau udah tidur mau disenggol segala macam. Iya. Nah, karena kalau subuh pakai itu aja api gitu. Sudah kebakar Tapi kan masuk kan alasan aku karena aku Ya. nggak pernah tidur siang. Jadi Ya. malam tuh kayak nggak mau diganggu. Oke, next pertanyaan. Siapa yang hobinya ngedumel? Inilah. Kamu juga ngedumel. Kamu. Kalau dia banyak yang hal-hal yang nggak penting tuh kayak diomongin padahal ya udah lewat juga gitu. Masih mau diomongin ya? Kalau kalau ini suka kamu tahu nggak? Kamu tuh Nggak jelas. enggak, dia tuh suka apa namanya, suami itu adalah kalau dalam peringkat itu selalu peringkat 1. Ya kan hebat kamu yang pertama. Kamu kadang-kadang kamu tuh kamu paling lupa deh, kamu paling ini deh, ada paling kedua, nggak pernah peringkat kedua gitu lupanya. Peringkat kedua apa namanya, apanya lagi ya? Apa? Ya pokoknya Nggak beneran paling nggak lupa. pengertian dan paling lagi kamu paling nggak pengertian, ada palingnya gitu. Nggak yang agak kadang-kadang pengertian, kadang-kadang enggak gitu. Ya namanya juga Oke. suka emosi Berarti dikit. dua-duanya suka ngedumel ya. Siapa yang jarang Nih, mandi? belum. Apa? Jarang. Siapa yang paling jarang mandi? Enggak. Nih, gara-gara dia lah anak-anakku jadinya jarang mandi semua. Kenapa pas WFH aku sebel banget. Karena dia punya prinsip gini,
kalau pas di luar negeri nggak apa-apa ya, karena kan namanya dingin. Jadi dia selalu bilang, Salah. pokoknya tidur mandi itu sebelum tidur. Betul. Jadi sebelum tidur mandi. Nah pagi-pagi kan kita dalam keadaan tidur tuh kan nggak keringetan nggak apa gitu. Jadi mau besok langsung kerja nggak apa-apa, mau langsung sekolah nggak apa-apa. Yang penting udah mandi malamnya. Jadi anakku ngikut semua. Oh, mandi cuma sekali. Kebetulan pagi acaranya tuh misalnya Zoom. Tahu tuh dia. Enggak. Kamu juga nggak mandi? Iya mandi sekali mandi lama banget. Bukan, kalau pagi gue acaranya nge-zoom. Kan acaranya juga nge-zoom. Kita misalnya acara zoom jam 10. Kita baru dibangunin jam 10 kurang seperempat. Langsung pakai gel, baju, udah apa cakep cuci ya? muka udah. Udah berasa. Zoom review. Tapi kita belum mandi. Kan sekarang gayanya zoom, gitu kan. Jadi setiap hari jadi selama pandemi itu frekuensi mandi jadi lebih sering karena kan harus mandi dulu sebelum tidur kan gitu. Apa lebih sering lebih sedikit kali maksudnya? Iya maksudnya kalau dari mana-mana mandi dulu mau tidur mandi lagi gitu. Tapi mau tidur nggak mandi lagi. Oke. Takut airnya boros. Oke, berikutnya siapa yang paling ditakutin anak-anak? Oh iya ini menarik. Oh iya. Bener nggak paling diketawain. Dia tuh walaupun dia sering bercanda gitu di rumah gitu ya, Tetap tapi tetap takutin ya. kalau dia yang ini anak-anak takut. Makanya sampai uniknya itu kalau temennya anak gue yang pertama, apalagi tuh anak gue yang pertama cowok-cowok semua gitu kan temennya kan, mana rambutnya bentuknya aneh-aneh. Udah nanggung gitu loh. Yang rambutnya tuh bisa sampai kritiknya panjang. Ada portalnya apa gimana ya? Masa ada yang bentuknya gawer, ada yang macam-macam gitu kan. Banyak kan temennya di kamar ya udahlah biasa lah, juga cowok, kita juga cowok gitu, biasa lah. Nggak ini apa-apa, katanya mereka tuh suka Teman sekolah. takut sama gue. Teman Teman sekolah. sekolah, sungkan gitu kalau sama gue. Ada bokap lu gitu. Mau main turun ke bawah, tuh ya di tetangga nih, tiba-tiba ada gua balik. Gue padahal nggak ngomong apa-apa. Karena dia nggak ngomong apa-apa, jadi kan terkadang tuh diam tuh means-nya galak gitu. Jadi nggak ramah ya Kak Ari ya sama. Ramah aja sih, cuma Enggak, kamu diem aja. Makanya aku kan, cuma kamu oke, ajakin lah. ya yo, ya salam ya, tapi nggak banyak ngobrol gitu, gitu. Tapi ya, Tapi banyak kan gitu loh. Biasanya nih para komedian atau orang-orang yang banyak ngomong di luar ketika di rumah jadi diem banget. Yes, ada juga yang kayak gitu. Udah capek iya, di luar. juga gitu. Kalau misalnya ketemu Mas Hari kan orang tuh bawaannya pengen bercandain kan. Iya. Cia Mas Hari kan diem aja. Sampai kamu ladenin kan. Karena dia suka ya udahlah aku udah capek gitu. Jadi kayak yang penting-penting aja. tapi kalau dia emang jadi korban bulian gue, objek-objek bercandaan, objek ini, nah itu anak-anak sih itu udah jadi objek bercandaan gue tuh mereka gitu. Anak-anak? Gue ya anak-anak dianya terus gue sundul-sundul kadang-kadang gue bercandanya gitu. Nah kemarin lucu, Atala itu kemarin jealous. Atala tuh sama jealous ibunya. sama ibunya. Jadi lagi ngobrol-ngobrol gitu-gitu, ya seperti biasa bercanda gitu. Gue sun ibunya di depan dia lagi "Hah?" Dia kayak shock gitu. Kayak, shock gitu. Kayak mukanya kayak aneh gitu. kayak orang kayak apa? Patah Cemburu, hati. kayak patah hati. Hah? Nggak boleh. Gitu, itu langsung dipeluk gitu kan. Oh, kenapa peluk aku? Gitu. Nah, jadi, ya masa abah tapi nggak boleh sun si Mimi gitu. Wah, ini punya aku. Gitu, itu suara tidur. Dia taruh di tengah, misalnya apa gimana, langsung. Gue Dia lagi, pokoknya langsung ini aja. gue pernah lagi dia ngobrol berdua gitu ya, gitu kan, lagi ngobrol berdua, gue di belakang, gue bercanda gitu, pas wajah ini Feni kan, di belakang gue lihat mukanya lihat Feni ini, di belakangnya Feni keluar muka. Karena dia suka tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun. Langsung ke tengah gitu kan, gue iya dia bangun jam segini. Pokoknya dia udah sultan banget kalau Dulu juga pada kasur yang lain, Posesif ya. kadang kan udah Posesif pada ya. enggak. Posesif. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pilih salah satu, tapi serentak jawabannya. Langsung ya. Bau badan, bau mulut. Bau badan. mulut. Enggak, maksudnya kita ke orang apa orang ke kita? Pilih yang mana? Mau yang mana? Oh, Yang kita kepengen ya? Yang kita pengen ah. oh. Sebenarnya nggak dua-duanya. Dua-duanya, bau badan, bau mulut. Mending bau badan deh. Kalau kita soalnya kerjain di mulut. Heeh. Mending dapatnya kan? Iya kalau bau badan kan tinggal pakai
Oh, tinggal spray aja. Tinggal gitu. spray. Kalau itu tadi bilangnya bau mulut, lebih mending bau mulut. Enggak sih, nggak bawa mulut. Kalau bawa mulut mendingan diem aja kan. Tapi kalau zaman sekarang mending bawa mulut pakai masker. Pingsan dong. Kita Mama Juli ngomong. Bau banget. Mas. Saya pakai masker. Oke, berikutnya belanjain pasangan, belanjain anak. Banyak anak. Anak. Oh, masya Allah. Jerawatan disayang netizen atau glowing banyak haters. Iya, jerawatan sayang netizen lah. Enggak, aku glowing. Soalnya kan yang penting gue yang lihat. Nih, kalau misalnya gini, glowing wajahnya, tapi ada kesalahan fatal yang buat orang jadi. Kan nggak fatal. Ini Ya kan kita nggak tahu di benci haters. Kalau di haters gara-gara glowing Nggak, kalau ya. aku prinsipnya gini, kita tuh kan mensyukuri apa yang diinin sama Allah gitu ya. Allah ngasih jerawat loh. Ya enggak betulnya. Kan jerawat itu kan kalau kita nggak bersih juga. Apa? Kalau kita nggak bersih bisa timbul jerawat juga kan. Nah kalau misalnya kita glowing kan kita ngejaga terus kita happy kalau ngeliat kita ngaca kayak glowing tuh kita kayak bikin happy. Kan nggak ngurusin omongan manusia. Bukan, kita takutnya anggapan dari haters tersebut adalah untuk sesuatu aib yang kita lakukan gitu. Mendingan kita nggak melakukan beda persepsi. aib. Beda persepsi. Tapi dua-duanya diterima lah. Oke, berikutnya pengusaha atau artis? Pengusaha. Udah lewat soalnya di artis ya. Dan rata-rata sama pengusaha, tapi nggak jadi pengusaha. Oke. Dulu waktu masih zaman syuting juga udah mulai ketagihan. Saya sebenarnya ternyata ada billing-billing yang ngerasa kita ya ampun selama ini gue ngejalanin itu segini doang gitu kadang-kadang dulu kan ibaratnya. Jadi sekarang ngerasa kayak semua pekerjaan bukan di depan layar, bukan semua rezeki ada di depan layar. Karena udah bertahun-tahun sudah menjadi seorang artis, jadi sudah tahu. Sama aja gitu. Iya. Makkah atau Madinah? Madinah. Madinah sih kalau. Madinah. Kenapa? Nggak tahu ya, adem aja kayaknya di situ tuh. Kayak ada. Kalau memang ibadah wajibnya memang Mekah, ya memang pasti ya kerjaan tujuan utama Mekah. Tapi kalau untuk berjam-jam, bermalas-malasan, gimana ya? Khusyuk Berlama-lama Madinah tuh nggak tahu ya ada apanya ya. Kayaknya di situ nggak ngapa-ngapain aja. Kayak kalau misalnya kita ke Mekah tuh, misalnya kita dari Madinah dulu nih mau ke Mekah, kayak kita tuh kita siapin fisik, udah kayak mental tuh kayak harus persiapan banget. Tapi ketika kita di Madinah tuh kayak homey gitu ya rasanya. Apalagi kalau keluar dari Madinah lihat kubah hijau, aduh. Oh iya, kayak Masya Allah. Insya Allah. Didoain ya bagi semua teman-teman yang belum umroh atau belum haji, mudah-mudahan Allah panggil untuk umrah atau haji. Amin, amin ya Allah. Pilih disayang anak atau disayang pasangan? Pilih disayang anak atau disayang pasangan? Iya. Pilih disayang pasangan, karena kalau kita suami istri itu happy together, anak pasti langsung jadi terfasilitasi, gitu kan? Sama aja kayak kita naik pesawat, sebelum itunya dikasih ke anak, kita dulu. Kalau kitanya nggak selamat, bagaimana nyelamatin anak kan gitu? Ya, oke. Berarti pilih disayang pasangan dulu ya. Terakhir nih, nambah anak atau nambah tabungan? Nambah anak. Ya kan nggak apa-apa, walaupun versi berbeda, tapi intinya tuh tabungan semua. Jelasin dong. Kak Vanita pengen tambah tabungannya lagi. Ini kan tabungan dalam arti kan berarti tambah finansialnya lagi. Kalau Kak Ari tambah anak. Soalnya tadi bilang waktu ngeliat Sulaiman, aduh pengen anak lagi gitu katanya. Gitu. Nah ini nggak mau punya adik lagi. Nggak boleh punya Karena adik menurut aku cewek. kayak udah cukup lah gitu ya. Tapi kan aku juga nggak istilahnya nggak mutusin ya. Intinya aku serahin aja gitu. Tapi kalau misalnya mau milih, kayaknya biarin dulu 3 ini aja gitu. Karena menurut aku kayak cukup, nanti kasih sayang aku juga pas sama mereka. Jadi nggak, kalau katanya kan kalau misalnya semakin banyak kan semakin riweh ngurusin ini dia, jadi malah jadi kayak nggak fokus. Nah kalau ini kan aku bisa fokus gitu. Ya nggak? Pipa juga bisa. Kalau aku ngeliat gini, ngeliat Gavin waktu anak pertama lahir, ya Allah aku ditemuin sama orang ini gitu. Aduh ya Allah terima kasih gitu kan. Tiba-tiba
Kayla lahir, ya Allah punya anak cewek, aduh ditemuin sama orangnya selama hidup gitu kan, ibaratnya lucu banget gitu. Udah gitu tadinya kita cuma berdua doang kan, tiba-tiba punya anak, udah deh nggak punya anak lagi, tiba-tiba nongol satu lagi, ya Allah sampai kita nggak ketemu di dunia sama dia, jadi seolah-olah siapa tahu ada lagi jatah kita yang belum sempat kita ketemu gitu. Nanti misalnya jatah kita gak ketemu, suatu saat mestinya aku jadi anak kamu kan sedih juga gitu kan. Tapi semuanya ngeliat wajah anak-anak tuh kayak kebahagiaan khusus gitu. Maksudnya setiap lihat orang punya bayi, gue, aduh momen bayi ini memang benar-benar momen yang nggak bisa diputar balik ya. Emang mikir capeknya aja, kan mikir, si bapaknya Mau Iya. berapa? 4, mau 5? ya 3 Ya unlimited lah. Soalnya kan- lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kayak kalau jujur pas waktu kemarin kita emang awalnya mau 2 ya, tapi pas waktu yang ke Atala itu kan emang lumayan jauh banget dan memang kita tuh nggak KB sama sekali tuh. Jadi kita emang ya udah emang kita serahin aja. Tapi ya kebetulan kadarullah pas yang ketiga itu tuh kayak pengen banget. Kan ada adekku baru punya anak, terus Pada punya anak semua tuh. pada punya anak. Pada punya anak lingkungan kita semua Sampai tuh. yang, yaudah sini bayi-bayi kumpulin aja di rumah, sampai aku gituin. Terus nggak tahu kenapa kadarullah emang ya dikasih Allah Kasih gitu. juga gitu. Tapi tadi kalau perbandingan rezeki anak sama uang, rezeki itu bukan melulu uang kan, anak juga termasuk rezeki. Bahagia. Nanti ada juga kok uang buat dia, gitu. Yang rezekinya juga seperti kita juga. Jadi ya mudah-mudahan sih ya kalau misalnya masih dikasih kesempatan lagi ya, mumpung masih apa? Iya ngeliat Sulaiman kayak gitu, liat TV-nya yang lucu banget ya, yang kita gigit. Nah ini terakhir banget. Kak Fenita mengucapkan makasih apa buat Kak Ari mengucapkan makasih apa buat Kak Fenita? Makasih dan maaf. 5 makasih, 5 maaf. Maaf kalau Mimi tuh Lihat suka, kejutan dong. kalau Mimi suka marah-marah. Akhirnya ngakuin, alhamdulillah. Maaf juga kalau kadang Mimi tuh suka nggak ngurusin kamu, misalnya kamu ngerasa gitu ya karena Nggak mungkin ngurusin. gimana itu Nggak kegemukan juga, apa yang kamu ngurusin? maksudnya gimana ya. Kalau misalnya aku suka nggak fokus gitu karena kan Lagi sibuk jualan. Aku terima, nggak apa-apa. apa lagi Sibuk jualan kan? Oke. maaf juga kalau apa ya, marah-marah udah, terus suka kan kadang kalau misalnya Masih banyak, ayo masih banyak. Banyak, sebagai baru istri 2 tuh kan itu. kadang tuh aku malu banget tuh, misalnya ada ya istri tuh yang ngurusin pagi-pagi disiapin dari pakaian dalam segala macam, karena sebenarnya itu semua tuh udah aku lakuin pas di awal pernikahan tapi gagal karena dia bukan tipe yang kayak gitu. Tapi aku sampai sekarang selalu kayak ngerasa, aduh kok kayaknya aku kayak nggak ngurusin, tapi dia emang nggak mau, bukan tipe gitu. Tapi tetap aku minta maaf karena aku ngerasa belum menjadi istri yang baik untuk kamu. Terus apa lagi ya? 3 ya, Mama. Baru 3. Tiga. Masih banyak kok. 3 udah. Tiga gitu. Itu udah 3. 2 lagi ya. Banyak, masih banyak. 10 juga ada kok ini. Maafin juga. Maaf kalau aku misalnya kadang juga suka nggak nurut, sama kadang kalau Bukan itu, ada lagi. kalau saya pergi suka kadang main pergi sendiri karena dia tiap kali dipamitin selalu gitu kan, tapi sekarang lagi zoom pipi nyari pipi, ya udah langsung pergi. Terus aku pergi jadi nggak pamitan gitu. Dia tahu kamu udah mau tahu lagi mau beli kain kan. Udah bilang mau beli kain. Terus Udah, apa lagi? kan 5 Ada kok yang belum disebut. Udah semua. Udah tadi, Udah. maaf, terima kasih. Oh sekarang makasih karena kamu udah selalu sabar untuk nonton aku. Kalau aku udah Udah tahu juga. out of the track, udah keluar dari tracknya, kamu tarik lagi biar bisa going sama-sama di satu tracknya bareng. Terus terima kasih kamu juga selalu menjadi inspirasi aku juga gitu. Terus terima kasih selama ini kamu juga selalu support apapun yang aku lakuin tuh, Mas Adam selalu support. Dari pertama kali aku kerja pun, aku tuh dulu nggak suka jadi presenter. Dulu misalnya aku dulu ikutan model-model aja gitu. Tapi kalau presenter kan kayak ngomong di depan orang gitu, aku nggak berani. Tapi beliau yang selalu, kamu bisa. Tapi aku nggak bisa. Waktu itu pertama kali disuruh jadi presenter bola. Aku nggak bisa, ya aku nggak ngerti olahraga apa itu, bola apa segala macam. Kamu bisa, pasti bisa. Ya udah,
Tapi kalau nggak dia ceburin aku, mungkin aku nggak bisa dapat pengalaman yang banyak gitu. Terima kasih juga udah menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, dan jadi suami yang baik untuk aku. Kembali ya, udah nggak ada kembalian. Udah cukup kayaknya, aku nggak perlu cerita. Curang, ayo buruan. Apa pertama? Maaf. Maafin kalau aku suka lupa milah waktu kerjaan. Ya aku ngerti salah akunya. Maafin aku suka lupa waktu kalau main game. Lupa waktu semua, saya Lupa waktu, intinya lupa waktu. Ya. Maafin aku kemarin nggak mijitin kamu, ngambek sampai siang, sampai pagi. Sadar ya. Sampai pura-pura di bangku pijit tapi malah gak tidur. Bila lagi. Udah tidur. Betul ya? Gue mau pijitin. Enggak, pijitin sendiri. Terus sampai pagi gitu. Ya dia maafin ya. Pantesan besok kamu pijitin. Langsung pijitin. Tiba-tiba pas lagi nih, kenapa dia pijitin nih? Kayak merasa bersalah nih. Udah semua kan ya? Baru 2. Aku aja gak ada salah sama kamu. Tadi aja udah bapak banyak banget salahnya, udah ingat semua. Maafin aku Jarang suka mandi. apa? Kalau mau jarang mandi itu kelebihan. Itu kelebihan. Itu dalam rangka masa pandemi kita kan ngurangin expenses Air. water. Maafin aku tuh suka nggak paham kalau kamu tuh udah kecapean nekel apa namanya online-nya anak-anak gitu. Terus aku minta tolong apa lagi yang lain gitu kadang-kadang gitu. Itu kesalahan kecil sih. Maafin aku suka. Jadi gini nih, kalau misalnya udah tahu ada salah tuh kayak badannya Oh gitu Mas. Ya, kalau minta maaf gitu. makin minta maaf, dia minta Udah maaf tuh, maafin aku. jadi gimana nggak kita? Ya udah yaudah oke gitu. Tapi alhamdulillah kita kalau ada kesel segala macam tuh ujungnya minta maafan. Iya, karena Pertama diem-dieman, habis itu minta maafan gitu. Dia tuh kalau misalnya sayang sama orang tuh sampai kayak gitu, kayak nyakitin gitu loh, malah kayak ngetokin, saya gemes. Tiba-tiba Gemes. tetap orang lagi diam, kan kita kesel banget ya. Gemes kan. Gitu. Sundul-sundul. Semua tuh apa yang kecil kayak kepalanya kayak bola sampai itu gemes, lebih ke gemes gitu kan. Iya tapi nggak tahu anak-anak Sampai kayaknya bocor kepala gitu. anaknya tuh happy kayak digituin deh. Enggak, nangis semua. Oh kalau digituin kamu suka apa? Kamu maafin aku sering ngagetin kamu, sering aku suka tiba-tiba berdiri di pintu, tiba-tiba ya. Oh iseng. Iya iseng banget. Iseng. Nih kalau dia tuh misalnya ngaget itu nggak, hei gitu enggak. Dia cuma gini doang. Misalnya nih kita lagi apa terus dia diem misalnya gini nih, dia berdiri aja di sini nih. Kita kan tahu ya kayak ada, kayak ada ngeliat, waktu itu beneran gitu. Tapi Atala sekarang gitu ya. Suka Iya, suka berdiri di tangga sendiri gitu, anak kecil gitu kan, lagi di kulkas tiba ngapain kamu? Tapi jadi emang kita sekeluarga jadi Kaget suka ngagetin. Terima kasih ya. Terima kasih Mimi tuh pengertian. Mulai lagi apa? Ini orangnya pengertian, sabar. Soalnya kalau keisengan gua, keberantakan apa segala macam itu termasuk sabar. Walaupun kadang-kadang sabar itu sambil marah-marah itu tapi sabar. Terus gua termasuk sabar. Jadi kadang-kadang kalau gua pulang kemana bisa celana di sana, ini di sini, sama gitu kan. Sebenarnya Itu tanda dia pulang. jadi itu Kalau misalnya dia pulang-pulang, makanya pas waktu misalnya dia lagi safar gitu, lagi pas sendirian, itu emang sepi banget karena rapi, rumah tuh kayak kan nggak seru kan. ya gitu, emang kadang tuh kekurangan orang tuh malah dikangenin. Jadi misalnya celana di mana, baju di mana, segala macam, sarung ada di mana, itu bukan berantakan. Gua maksudnya itu kayak lagi bikin Apa, bener-bener? games di rumah gitu, Amazing Race gitu. Cluenya sarung gitu kan. Berarti ada sesuatu di musola gitu maksudnya. Itu Amazing Race sebenarnya. Di sebelah sana ada celana gitu. Ada clue baru gitu. Jadi acara detektif sebenarnya di rumah. Terus terima kasihnya itu selalu bisa jadi teman tukar pikiran. Teman ngobrol tukar pikiran. Ya makasih ya Mimi ya. Masya Allah.
Jadi gini, sama dia ini kan udah kelamaan nikah ya. Udah berapa menit kayak berapa menit? Berapa tahun sih pernikahan? 15. Oh, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong nih anaknya nonton lah dari tadi loh. Ngeliat keromantisan. Jadi sebenarnya gini, 15 tahun sama-sama dia itu apa namanya? Kan aku tuh seneng banget ngasih kado ya, gitu ya. Maksudnya kalau momen kita itu cuma momen untuk alasan mau ngasih kado aja, karena emang seneng ngasih kado, saling ngasih tuh seneng banget gitu. Sama anak juga begitu segala macam. Tapi akhirnya kita bingung. Kayaknya tahun ini nggak perlu ngasih kado deh. Kenapa? Kado apa lagi gitu? Maksudnya bukan sesuatu yang ada harganya ya. Maksudnya perhatian pun kayak kado juga gitu. Kayak kemarin tiba-tiba dia lagi anak-anak sekolah online penat di rumah, dikit-dikit marah, emosi banget. Tiba-tiba aku kasih kejutan, ada bis di rumah. Wow. Aku tutup matanya, tiba-tiba ini mau kemana nggak tahu kita ke Jogja. Maksudnya sesuatu yang bisa dibilang ngasih kadonya itu bukan sesuatu yang berbentuk benda, kadang-kadang treatment. Tapi dia emang ini sih mikir dia kalau misalnya mau ngasih surprise tuh dulunya tuh dia nggak gitu tipenya. Tapi pas perjalanan kita berapa tahun nikah gitu, dia tuh selalu kayak bikin surprise-nya tuh macam-macam. Ada yang tiba-tiba joget di mall, nyanyi di mall, di ballroom mall, tiba-tiba aku, laki gue. Jadi dulu zaman waktu apa? Ya berapa tahun nikah lah ya, gitu ya, udah ulang tahun tiba-tiba gitu. ngapain ya? Jadi di mall itu sebenarnya orang-orang yang udah kita bikin flash mob. Oh, udah disiapin. Udah disiapin, jadi dia nggak tahu tiba-tiba itu orang ini pada joget, nggak taunya buat siapa ya, katanya buat dia gitu, dia nggak Aku tahu. diajak meeting, katanya mau ada kerjaan, udah meeting terus tiba-tiba, ada apa? Hah, apaan kan kita panik kan karena semua orang pada ternyata itu semua tuh settingan semua yang di dalam mall itu. Belum ada YouTube kali zaman itu ya, belum buat akun YouTube. Belum. Ada ya. Ada di Itu apa? kalau yang di net kalau ya? yang di ini yang di akun kita udah diturun kan, dia belum hijab dulu. Udah kita turunin gitu ya, begitulah. Jadi apa sih arti sebuah surprise buat Kari? Kenapa harus buat surprise yang tadinya nggak pernah buat surprise? Karena kita tuh nggak pernah, kita nggak pernah buat surprise kayak gitu selama 7 tahun. kalau aku tuh kayak ngerasa bahwa mau ngingetin kalau pasangannya mikirin dia loh gitu. Iya, benar. Saya tuh Effortnya kamu lagi kita. kepengen apa, aku tuh sudah mikirin kamu lagi kepengen itu, aku tahu loh gitu. Cuma ngasih tahu itu. Karena kadang kita tuh sayang itu kan pasti otomatis kita sayang sama pasangan, tapi kadang kita memang harus nunjukin rasa sayang itu, apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kan lebih sensitif misalnya gitu. Sayangnya perempuan itu kan, kalau misalnya cowok kan ya aku sayang sama kamu tuh nggak harus pegang misalnya gitu. Tapi kan kalau perempuan pengennya dipegang tangannya. Nah itu kita pengen jaga itu semua, makanya ya insya Allah kita terus ngejaga. Tapi anak-anak tuh jadi kayak kebentuk juga, jadi kayak mikir Kalau udah Februari mau kan biasanya mereka dapat jatah masing-masing buat beli tukar kado nih gitu kan. kita kayak ke mall Terus biasanya. nyari-nyari apa gitu buat seru-seruan. Nggak tahu mereka udah, aku minta beliin ini ya, kamu nggak tahu nggak tuh udah pada kemakan gitu. Gitu kita aja kan bawa nggak sedapatnya, mau butuhnya kaos kaki kayak apa, bah sedapatnya. Kita kasih waktu gitu kasih ya? waktu berapa menit doang. Mau buat game Iya, buat kita. seru-seruan aja. Soalnya kalau masalah uang kayaknya enggak juga. Apa dia pernah ngasih kado aku tahu karena apa, di rekening nggak tahu kurangnya berapa. Jadi sama aja kado itu dari duit sendiri, sama aja kan. Jadi bukan karena uangnya. Kadang udah bayar nih, terus masih ada sisa kan, tapi uangnya tadi itunya belum dibayar. Lunas ya. Kamu suka nggak yang aku kasih? Aku suka. suka. Tapi itu belum lunas, itu bisa dibalikin. Kalau kamu suka bisa tolong dilunasin. Jadi hari ini kita belajar banyak juga dari Kak Ari, dari Kak Fenita mengenai rumah tangga mereka. Tapi salah satu yang tadi buat cukup surprise adalah gelendotannya Kak Ari tuh nggak pernah dilihat loh. Jadi sebenarnya aku agak kok dia panggil gini. Wah, deh kalau di Itu aku jadiin judul thumbnail nanti ya, gelendotannya Kak Ari itu, karena itu aku nggak pernah lihat di gimana. rumah itu gelendotan pakai oblong yang serba bolong-bolong gitu, yang udah kayak itu kan paling adem kalau pakai baju di rumah, abe gelendot gitu. Pokoknya kalau semakin gelendotannya semakin berat, berarti makin banyak salahnya. Jadi hari ini alhamdulillah kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Ari, Kak Fenita, makasih udah datang ke rumah kita nih. Iya. Masya Allah, Keren terima banget kasih. kan ke rumah Kak Ari, Kak Fenita ngeliat dari luar aja kemarin. Bukannya udah. Oh, itu Rio doang.
Akhirnya. Pas waktu kita ini habis pandemi ya. Oh iya iya. Apa- Pernah lewatin rumah dari Maricis, lewat bentar. Iya, kan dekat banget kan main-main aja. Oh iya sama Mas Helmi waktu itu ya? Enggak, bukan. Enggak ya? Mas Abang Helmi? pernah datang ke Enggak. rumahnya? Oke nggak pernah. Dia datang pada keselamatan itu. Yang itu. Oh iya iya benar. Wah, bener. Oh Oki belum ya? Wah. Oh iya, makanya kita tunggu. Ya ini sekeluarga nih Oki, Cindy, Ricis. Ya. Udah, Dia dokter sekarang aja. favorit loh, dokter Cindy. Oh, Salam Mbak Cindy dong, salam Mbak Cindy. Tuh hai Cindy. dong, yang sudah melihat ngobrol. Aduh. Tunggu, ceritain Aduh. dulu. Ada apa Kak Ari dengan adekku? Dia tuh apa-apa, kan tipenya gini, orang ini, ih aku sakit apa? Tanya dulu deh. Ih, aku sakit apa? Tanya dulu. Semua tuh ditanyain, sampai akhirnya waktu itu dia bermasalah sama perutnya kan. Terus udah masih dokter sini bilang gini, ya udah Mas Ari, kan dia bilang ke belakang mulu. Iya dok, saya tuh ke belakang mulu. Ya udah boleh nggak saya lihat itunya kotorannya? Hah? Dok, serius? Fotoin aja. Hah? Jadi dia fotoin mulu. Terus aku bilang, ih kamu apaan ya? Mau di WA rekam jejaknya ada. Tapi itu kalau ke dokter itu harus ya minimal 5.000 lah kalau ke dokter kalau lagi. Tanya mulu. Tapi Asli Berapa baik. kali konsultasi? Sini tuh baik banget asli. Soalnya kan kita tuh jujur ya di awal itu bulan Maret awal pandemi meriang kan Parno kan. Parno gitu. Jadi kita ngerasa takutnya apa kita kena ya gitu kan. Terus pas banget Cindy lagi komen di grup kan. Terus nanya, Sin, ya, terus baik banget dijawab semua pertanyaan, detail, gejala, bener kayak orang praktek banget. Terus satu persatu gitu pertanyaannya telaten gitu, orangnya sabar Detail, banget, ya? detail. Sampai akhirnya yang nanya, boleh lihat fotonya nggak? Kayak foto kita banyak di Google. Maksudnya foto faces. Apa? Kayak Nggak apa-apa, kirim aja nggak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa. Apa aja, Ya dokter nggak apa-apa. Udah aku malu. Akhirnya aku kirim besok. Oh coba besok kirim lagi kalau habis makan itu ini gimana? Besok kirim lagi ya. Jadi akhirnya jadi Nggak, biasa. mungkin- Dok sekarang begini loh bentuknya. Mungkin makanya kamu abadikan ya. Jadi jarang nge-flash sekarang. Aduh. Iya soalnya aku nggak flash takut dorong seribu lihat. Asli tuh, Masya Allah, mudah-mudahan banyak rezeki ya dari sini sabar. Nah gitu deh pokoknya ya obrolan kita yang panjang sama Kak. Tinggal diedit aja lah mana yang kira-kira ngaku. Tapi kalau fotonya mau nanti kita kirimin.